Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di gereja dan juga Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kita mau menyatukan hati kita. Kita mau undang Yesus hadir di tengah-tengah kita, menjamah saya dan saudara, baik Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga semua jemaat di gereja ini. Kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik buat kami. Sangat baik. Teramat baik. Oh haleluya Yesus. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Kami ingin menyatukan hati kami. Oh haleluya Yesus. Kami merindukan Engkau menjamah kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami butuh jamaah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dengan iman percaya saudara katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik,
Tuhan senantiasa menopang dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara. Angkat tangan kanan saudara, katakan kepada Tuhan pada sore hari ini, buat jemaat yang ada di rumah, buat jemaat yang ada di dalam gereja, serahkan kehidupan saudara ke dalam tangan Tuhan kita yang heran, Tuhan yang kita sebut Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menopang kehidupan saudara dan saya. Letakkan segala lelahmu, segala bebanmu, segala permasalahanmu ke dalam tangan Tuhan kita. Biarlah Tuhan Yesus tutup bungkus dengan kuat kuasanya yang heran. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kita bukan siapa-siapa saudara, kita manusia biasa, kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita andalkan Yesus saudara, kita manusia lemah, tapi kita yakin dan percaya kita umat pilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih kita saudara. Oh, haleluya. Lepaskan segala bebanmu, segala permasalahanmu, apa yang kamu tanggung, kamu merasa lelah, kamu merasa tidak bisa saudara. Serahkan dalam tangan Tuhan kita yang heran, Tuhan Yesus, Tuhan yang sanggup menopang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan ada yang berdiam diri. Katakan Yesus dalam hati saudara. Buka pintu hati saudara pada sore hari ini. Biarkan Yesus masuk dalam diri saudara. Biarkan Roh Kudus campur tangan dalam kehidupan saudara. Oh, segala sesuatunya biarkanlah Tuhan campur tangan, bekerja dalam kehidupan kita saudara. Oh, haleluya Yesus. Kami berserah ya Tuhan. Kami datang bukan hanya rutinitas kami datang ke gereja Tuhan. Kami ingin mencari wajah-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus. Dengan kerendahan hati kami pada sore hari ini kami datang Tuhan. Haleluya Yesus. Kami berserah Bapa. Kami berserah Yesus. Haleluya Yesus. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin buat kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Hidup
saudara percaya janji Tuhan ya dan amin buat hidup kita? Amin, haleluya. Kita akan menyanyikan Yesus kekasih jiwaku. belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita, kita buka pintu hati kita. Biarkan nanti firman yang ditaburkan dapat tertanam dalam hati saya dan saudara. Buat saudara yang ada di rumah, buka pintu hati saudara. Kita akan mendengarkan sebagian firman sebentar lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yang terindah
ada hal lain yang dapat lebih mengagumkan kami daripada salib Kristus. Tidak ada hal yang lebih indah di dalam hidup kami selain daripada kami memandang pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih pada hari ini kami dapat kembali berkumpul di bait-Mu yang kudus. Kami percaya pada hari ini Kau membawa kami ke tempat ini karena ada pesan-pesan yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Berfirmanlah bagi kami, tegur kami, ajar kami, didik kami, tunjukkan kesalahan kami, sehingga ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini bukan hanya ibadah biasa, tetapi menjadi momentum di mana kami berubah, momentum di mana kami meninggalkan jalan-jalan kami yang jahat dan hidup lebih berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat ataupun mereka yang menyaksikan secara online. Kami percaya mereka pun akan diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Bagaimana harga minyak gorengnya ibu-ibu? Masih ya. Harga minyak goreng tinggi, harga tempe tinggi. Nggak tahu, mungkin itu obatnya untuk COVID ya, makanya jadinya mahal. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana menerima atau menikmati kebahagiaan. Siapa yang pengen bahagia? Lambaikan tangannya. Semua pengen bahagia. Betul, pengen bahagia. Kenapa saya katakan menikmati kebahagiaan? Waktu saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya juga berpikir apakah mengejar kebahagiaan, yang mana orang dunia banyak melakukan itu. Setiap hari kita bangun pagi, kita kerja, tujuannya cuma satu, supaya kita berbahagia. Kita berusaha mengejar kebahagiaan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berbahagia? Saudara yang bangun pagi, harus pulang sampai malam capek, sudahkah saudara berbahagia? Ketika saya masih punya usaha, dengan memiliki berbagai usaha, punya uang, tapi saya tidak bahagia. Saya gak bahagia. Pendapatan $5.000 sehari kecil bagi saya, tapi saya gak bahagia. Justru dalam keadaan seperti sekarang ini, saya berbahagia. Oleh karena itu saya merenungkan tentang kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu bukan kita kejar. Karena kebahagiaan adalah hasil dari sebuah keputusan. Apakah saudara mau bahagia atau tidak dengan keadaan? Orang yang berbahagia bukan orang yang gak punya masalah. Orang yang berbahagia bukan orang yang gak punya utang. Orang yang berbahagia bukan orang yang gak punya kredit motor. Orang yang berbahagia bukan orang yang tanpa pergumulan. Orang berbahagia adalah orang yang memutuskan, saya mau bahagia. Apapun keadaan saya. Sekalipun istri gitu. Udah kayak suara bajai. Saya memutuskan saya mau berbahagia. Istri-istri juga, wah suami saya gak pernah ngerti, tapi saya memutuskan saya mau bahagia. Kebahagiaan bukan dikejar Pak, Bu. Kebahagiaan adalah saudara memutuskan tidak, apapun keadaanmu engkau mau berbahagia. Tapi Pak, saya masih punya banyak pergumulan, saya punya masalah. Berkali-kali saya ingatkan, selama kita hidup kita selalu punya masalah. Hanya orang
yang sudah mati yang tidak punya masalah. Saudara mau punya masalah atau tidak punya masalah? Nah, punya masalah kan? Hanya itu aja. Berarti saudara masih ingin hidup, masih ingin menikmati kebaikan Tuhan di dunia ini. Jangan saudara pikir orang yang sudah kaya, sudah sukses, mereka tuh bebas masalah. Siapa bilang? Cobalah pergi ke perumahan orang-orang kaya. Oh, temboknya tinggi-tinggi. Kenapa temboknya tinggi-tinggi? Takut. Masalah nggak? Masalah. Pasang CCTV kemana-mana. Saya nggak katakan pasang CCTV salah. Cuma yang saya mau sampaikan adalah kebahagiaan itu tidak diukur dari berapa banyak harta engkau punya kok. Kebahagiaan bukan karena istrimu cantik, sekarang cantik, coba lihat 10 tahun lagi. Bukan karena suaminya ganteng, coba lihat 10 tahun lagi. Bukan karena anak-anak kita lucu, coba aja lihat nanti sudah umur 17, mau saudara gendong-gendong itu anak. Bukan lucu, ngeselin. No, kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Apa yang harus diputuskan Pak Gem? Dengan situasi kayak begini, situasi sulit, harga minyak goreng naik, tempe, ya, ini penggemar tempe, penggemar fans berat, ikut klub kayak kemarin enggak. Klub penggemar tempe, kasih daging nggak mau. Tempe naik, tahu naik, semuanya dari kedelai naik. Bagaimana saya bisa berbahagia? Nah, ini akan kita lihat. Bagaimana saudara dan saya tetap bisa berbahagia, dapat menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 32, mulai ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sudah? Mazmur 32 mulai ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Ini adalah Mazmur pengajaran Daud. Ya. Ada beberapa Mazmur pengajaran khususnya tentang pengakuan dosa. Nah, seperti Mazmur 41, Mazmur 51, ini adalah salah satu Mazmur tentang pengakuan dosa. Mazmur 32 mulai ayatnya yang pertama ya. Tetapi Mazmur 32 ini dia atau Daud tidak langsung dengan serta-merta mengatakan aku telah berdosa. Dia menggunakan cara yang lain. Sangat berbeda dengan Mazmur 41 ataupun 51 ya. Tetapi pada intinya ini adalah nyanyian pengajaran. Ya. Daud di dalam segala kemegahannya, saya rasa tidak ada daripada kita yang memiliki kekayaan lebih daripada Daud. Ya. Tapi dia tahu ternyata dengan segala kemegahannya dia nggak bahagia. Daud punya banyak istri kan, istri juga lebih banyak dari saya, lebih parah lagi anak, lebih parah lagi kan Salomonya. Salomo 300 istri 700 gundik, diurut 1 tahun pun nggak ketemu, ya kan nggak ketemu lagi nanti. Dalam segala kemegahannya orang-orang yang kaya raya ini menyadari ternyata kebahagiaan itu bukan karena saya punya harta, saya punya istri yang cantik, yang bahenol. Kebahagiaan bukan karena apa yang kau naiki, entah kau naik kuda kek, ataupun ada yang naik mobil kayak naik sepeda motor, naik kuda, naik penter, naik kijang. Bukan itu. Kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Apa yang mendasari keputusannya? Nah ini kita lihat. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Kita membaca bergantian sampai ayat yang ke-5. Dan saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan secara online juga dapat ikut membaca firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhanlah yang akan memerdekakan saudara. Firman Tuhan yang akan memberkati saudara, bukan khotbah pendeta, tapi firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, ya.
Baik, ayat pertama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat 4. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu Saudara terkasih, di ayat yang pertama sebagaimana ciri khas surat-surat Ibrani, ya, surat-surat Ibrani itu kebanyakan kesimpulan disampaikan di awal, berbeda dengan perjanjian baru. Perjanjian baru itu cenderung kesimpulan dari apa yang mau dia sampaikan, dia tulis di akhir perikop. Nah, kalau saudara membaca surat-surat Ibrani khusus yang dari perjanjian lama, contohnya Mazmur 23, ayat pertama berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yaitu intinya. Ayat 2 dan selanjutnya itu hanya penjelasan. Demikian juga pada bacaan kita. Kebahagiaan orang Kristen, kebahagiaan sejati kita adalah ketika dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika dosa kita ditutup. Itulah kebahagiaan yang sejati. Mungkin saudara berpikir, Pak biasa aja tuh. Saya sudah ngaku dosa begini-gini aja, biasa aja. Dengar baik Bapak dan Ibu. Saya pun sama seperti saudara. Kita sama, saya bukan manusia super rohani, enggak. Tetapi ketika saya merenungkan ini, saya menemukan satu kebenaran. Bagi kita yang dosanya diampuni, seharusnya itu jauh lebih membahagiakan daripada kita punya harta. Mungkin kau setiap hari berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, tapi engkau tidak merasa berbahagia. Jangan-jangan itu menjadi indikator. Indikator apa? Bahwa dalam hidupmu bukan Kristus yang terutama. Itu menjadi tanda bahwa sesungguhnya engkau lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Sehingga ketika engkau datang kepada Tuhan dan engkau tahu, sebagaimana firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan mengampuni. Engkau biasa aja, enggak merasa thanks God. Engkau tidak merasa bersyukur. Maka itu sebuah indikator bahwa engkau lebih menyukai dunia. Engkau lebih mencari kebahagiaan dunia daripada kebahagiaan di dalam Tuhan. Tadi siang ada satu film, judulnya Just Mercy, yang pada intinya menceritakan tentang seorang yang diduga melakukan pembunuhan. Singkat cerita masuk penjara, dia diputuskan bersalah, kemudian dijatuhi hukuman mati. Nah, intinya adalah karena dia diduga membunuh seorang gadis kulit putih, sedangkan dia adalah seorang pria kulit hitam. Ya, pada masa itu masih ada rasis di Amerika. Ya. Sehingga akhirnya lewat sebuah proses yang panjang, akhirnya singkat cerita dia diampuni. Dia dilepaskan karena terbukti dia tidak bersalah. Ketika hakim berkata, engkau bisa bebas dan bisa pulang, badannya bergetar langsung. Mungkin bagi saudara yang belum pernah masuk penjara seperti saya karena pernah menikmati penjara. Kenapa saya bilang menikmati? Sekarang saya bisa ngomong nikmati, waktu di dalam saya nggak bisa. Karena saya tahu di situ Tuhan memproses saya. Di sana Tuhan membentuk saya. Di sana Tuhan menyiapkan saya. Ketika saya masuk, saya kan alumni Cipinang, ya, alumni, ya, tidak punya keinginan untuk kembali sekolah ke sana.
cukup sekali aja saya sekolah di sana. Ketika saya di dalam penjara, melihat ketika orang tua ataupun keluarga saya ada yang kunjungi, dan setelah selesai jam besuk dia pulang, saya melihat mereka berjalan, disitulah saya bisa menghargai kebebasan itu. Begitu mahalnya sebuah kebebasan. Dan tidak ada orang yang mau menggantikan posisi. Mau gak? Udah nih di dalam saya bayar. Gak ada yang mau. Saya tidak berdoa, dan saya tidak berharap saudara harus melewati apa yang saya lewati. Tetapi yang saya mau sampaikan, seharusnya kita betul-betul menyadari tentang pengampunan yang Tuhan berikan. Itulah yang menjadi sumber kebahagiaan. Kenapa? Kenapa itu bisa menjadi sumber kebahagiaan? Karena dalam iman Kristen kita mengakui adanya kehidupan yang kekal. Kekal itu bukan nanti, tapi mulai dari sekarang. Bahkan mulai dari dulu sampai selamanya ada kehidupan itu. Kehidupan itu tidak berakhir sampai di sini. Dan harta, tahta, kekuasaan, semuanya itu tidak bersifat kekal. Semua itu tidak ada yang kekal. Bahkan ketika engkau mati dalam keadaan kaya pun engkau tidak bisa membawanya. Yang saudara dan saya akan bawa adalah dosa-dosamu. Itu yang saudara bawa kepada Tuhan. Maka ketika Daud berkata kebahagiaan, yang sebenarnya adalah ketika Allah mengampuni dosa kita. Ketika Allah menutupi dosa kita, itu seharusnya menjadi sumber kebahagiaannya kita. Bukan harta Bapak Ibu, bukan kekayaan, salah. Ketika kita diampuni oleh Tuhan, kita dijadikannya sebagai ciptaan yang baru. Paulus berkata siapa di dalam Kristus, dia adalah, dalam bahasa Inggris, a whole new creation. A whole artinya betul-betul berubah. Dengar baik, orang Kristen bukan orang yang diampuni. Ketika saudara terima Tuhan, jangan saudara berpikir, oh saya manusia lama yang diampuni. Salah. Ketika saudara datang kepada Kristus, saudara bukan hanya diampuni, saudara diubah. Itulah mengapa dalam bahasa Inggris itu lebih tepat. Siapa di dalam Kristus, dia adalah a whole new creation. Bukan manusia yang diampuni. Bukan. Kita tetap dengan segala keadaan kita, betul, dengan utang kita ya jangan karena kita terima Tuhan hutang jadi lupa, ya enggak, tetap. Tetapi ada sesuatu yang baru, yaitu ada anugerah Roh Kudus. Jalan hidupmu pun bisa berubah. Amin. Mungkin selama ini kau pikir, aduh saya kok selalu, keadaan saya kok sial ya. Ketika engkau datang kepada Tuhan, dia akan ubahkan masa depanmu. Jalan hidupmu bisa Tuhan ubah. Ketika saya tinggal di Melbourne, gak pernah kepikiran mau jadi pendeta. Aduh Tuhan. Sekalipun ketika saya di Melbourne, 3 kali saya ditawarkan orang scholarship. Enggak deh Tuhan. Harus sama Tuhan dibikin bangkrut dulu. Tuhan bisa mengubah jalan hidup saudara. Apapun keadaan saudara, ketika saudara datang pada Kristus, dia bisa ubah semua. Dia bisa ubah. Dan begitulah Allah akan memandang engkau. Itulah mengapa dikatakan dosanya ditutupi oleh Kristus. Itulah mengapa Yesus disebut sebagai penasehat yang ajaib. Sadarkah saudara,
Seharusnya saudara dan saya tidak layak untuk menikmati hidup 5 menit ke depan kalau bukan karena Kristus. Saudara dan saya nggak layak. Saya pribadi pun tidak layak saya berdiri di depan saudara, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan kalau bukan karena Kristus mati bagi saya. Itulah mengapa kok bisa pas lagu pujiannya tadi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang dan ku, Yesus engkau ku kagumi. Ada begitu banyak kesaksian yang saya lihat, bagaimana orang ketika dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan ubahkan hidupnya. Bukan karena hebatnya dia, tapi karena 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati bagi dia. Kalau anaknya yang tunggal saja dia kasih, apalagi cuma sekedar ngelunasin utang saudara. Kecil bagi Tuhan. Kecil bagi saudara. Bagi Tuhan itu bukan masalah. Mari kita menyadari bahwa kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika kita sadar dosa saya diampuni. Dan keuntungan ikut Tuhan. Keuntungan dari bertobat bukan baru saudara nikmati ketika saudara mati. Kadang-kadang orang berpikir gitu, ayo pelayanan, ayo. Aduh ntar aja deh saya masih muda gini. Kesannya tuh kita pelayanan tuh hanya sekedar nabung untuk kita mati nanti. Gitu. Ayo dibaptis, aduh nanti aja deh. Kesannya ikut Tuhan itu baru kita nikmati hasilnya dari keputusan ikut Tuhan tuh nanti saat kita mati. Salah. Segala kebaikan Tuhan akan kita terima, sorga akan turun ke bumi, bahkan sebelum engkau mati. Kuncinya hanya satu, yaitu ketika engkau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita menyadari bahwa tidak ada satupun daripada kita yang sesungguhnya layak di hadapan Tuhan kalau bukan karena Kristus mati bagi kita. Sadarilah itu. Maka setiap kali engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau berdoa, ya Tuhan ampunilah dosa kesalahan saya. Saya selalu mengajarkan, kalau engkau datang pada Tuhan berdoa, mengaku dosa, jangan dirapel. Sebutkan apa dosanya. Ada orang berpikir, dia kan Tuhan. Dia kan Tuhan Pak Kem, dia kan tahu dong dosa-dosa saya. Tuhan membutuhkan pengakuan kita, bukan lip service. Kadang-kadang kita cuma ngomong Tuhan ampuni dosa saya, itu cuma lip service aja. Itu cuma seperti kata-kata hafalan di dalam berdoa. Tapi kalau orang yang menyadari dosanya, dia akan datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku sudah iri hati. Ampuni aku sudah tidak setia. Ampuni aku sudah korupsi. Datang kepada Tuhan. Datang dengan sebuah pengakuan. Baru engkau akan menyadari betapa malunya kita datang kepada Tuhan. Dan ketika dia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni, maka engkau akan menangis sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Ini kebahagiaan. Inilah kebahagiaan yang sejati. Orang yang diampuni dosanya, kita lihat dalam bacaan kita ayat 3 sampai ayat yang keempat. Mazmur 32 ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas.
Siapa yang pernah merasa bersalah? Saudara melakukan suatu kesalahan, nggak ada yang tahu, tapi saudara feeling guilty. Kalau yang enggak batu nanti. Daud merasakan itu. Ketika dia berbuat dosa, tubuhnya tuh nggak enak. Orang yang menyadari dosanya dan dia belum minta ampun, ada perasaan bersalah, itu bisa menyebabkan penyakit. Ada orang yang sakit itu karena dia berbuat dosa. Tapi bukan berarti semua orang yang sakit itu berdosa ya. Tetapi salah satu dampak dari orang yang berbuat dosa, tubuhnya bukan makin gemuk. Boleh saja tubuhnya gemuk, tetapi perasaan bersalah itu akan terus membunuh dia. Puji Tuhan, berarti rohnya masih aktif. Makanya kemarin itu saya ajarkan kepada Bapak Ibu di tempat ini kan, selalu berdoa, Tuhan jangan Engkau keraskan hatiku dengan dosa. Ketika saudara berbuat dosa, datang minta ampun dan bilang, Tuhan jangan keraskan hatiku Tuhan. Jangan sampai dosa ini menjadi hal yang biasa. Setiap kali engkau berbuat dosa, minta sama Tuhan jangan sampai hati ini jadi keras sehingga saya biasa aja berbuat dosa tuh. Kayaknya ngegosip biasa aja. Nanti pada hari Jumat depan gak bisa ya. Saya sudah menyiapkan satu materi tentang respectable sins. Dosa-dosa yang dimaklumin. Yang kayaknya biasa aja. Itu saya ambil dari sebuah buku yang waktu saya kuliah S2 dulu itu sangat memberkati saya. Dosa-dosa yang kelihatannya sepele. Orang kalau dibilang kamu berdosa, nyesek nggak? Kayaknya saya nggak ada bunuh orang deh. Kayaknya saya nggak ada jahatin orang kan gitu ya. Orang kalau dibilang kamu berdosa atau kamu bilang Pak, Bapak harus bertobat, kayaknya kayak merasa tertuduh gitu kan? Emang saya ngapain? Pasti kan gitu kan? Reaksinya kan gitu. Memang saya ngapain? Saya nggak ada ngerugiin orang kok. Saya nggak ada jahatin orang. Ya memang gak ada jahatin, tapi engkau bergosip. Engkau ada perasaan iri. Engkau ada perasaan sirik. Itu dosa-dosa yang kita anggap biasa aja. Padahal itu adalah dosa. Engkau tidak berlaku setia. Itu biasa aja kesannya. Kayaknya itu lebih, ya kadarnya gak separah orang yang mencuri deh atau yang korupsi. Padahal sama saja di hadapan Tuhan. Sin is a sin. Nah, kita akan membahas respectable sins. Dosa-dosa yang dimaklumi oleh banyak orang. Tidak terlepas orang yang sedang berbicara ini, saya pun sedang berjuang kok. Tapi setiap malam saya selalu datang pada Tuhan, ampuni Tuhan. Supaya saya terbebas dari perasaan bersalah ini. Daud menyadari ketika saya tidak mengaku dosa, ketika aku hanya berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Siang malam tangan Tuhan, Roh Kudus terus menekan, engkau berdosa, engkau salah. Dan itu gak nyaman, ya kan? Punya perasaan bersalah kan gak nyaman ya? Gak nyaman. Gak enak. Sebaliknya kalau engkau berbuat dosa dan engkau masih bisa tidur nyenyak, makan enak gitu, itu hati-hati. Hati-hati. Berarti engkau sudah menjadi orang yang bebal, hatimu sudah keras. Tuhan sudah gak tahu lagi gimana mesti mengingatkan engkau, mesti menegur engkau. Tapi bagi saudara dan saya yang masih mengizinkan Roh Kudus untuk terus mengajar kita, saat kita menyadari Tuhan mengampuni dosa kesalahan kita, maka itu akan berdampak pada kesehatan kita. Itu akan berdampak. Dan kalau tubuh sehat, engkau pasti berbahagia. Ada orang yang sakit kemudian sudah mau mati atau gimana bisa berbahagia?
Sulit, bukannya nggak bisa, sulit. Tentu kita bisa lebih berbahagia kalau tubuh kita sehat dan kesehatan tidak bisa dibeli. Dan Bapak Ibu, zaman sekarang ini mohon dilarang sakit. Orang sakit flu sedikit aja COVID, gitu kan? Flu sedikit COVID, gitu kan? Jangan sakit. Dilarang sakit sekarang tuh. Bahkan sekarang orang sakit aja, sekalipun engkau punya uang, belum tentu bisa dapat rumah sakit. Iya kan? Berapa waktu lalu saya ketika memakamkan jemaat di Malang yang umur 6 tahun sakit demam berdarah itu, dia pindahkan 3 rumah sakit. Sakit demam berdarah padahal. Dia harus pindahkan. Pindah dari sini ke sana baru pindah. Makanya saya tanya, loh kok bisa meninggalnya di rumah sakit Araya itu, Persada Palah itu namanya. Kok jauh sekali, saya bilang. Ketika itu dia menjelaskan, ya Pak, saya harus tinggal pindahkan anak saya 3. Begitu sulitnya mencari rumah sakit padahal anak saya sakit demam berdarah. Kesehatan mahal Bapak Ibu. Kesehatan mahal. Tetapi ketika kita menyerahkan kesehatan kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang atur. Sepanjang Tuhan masih mau pakai saudara, Tuhan akan menjaga kesehatan saudara. Inilah hal yang pertama mengapa kita berbahagia ketika dosa kita diampuni oleh Allah. Yaitu akan berdampak pada kesehatan kita. Mari kita cek. Mungkin ada daripada saudara yang sedang sakit. Mungkin tampaknya sekarang biasa-biasa aja. Tetapi mungkin kau ada gangguan, ada apa. Coba cek, jangan-jangan kau ada dosa. Yang selama ini kau sembunyikan begitu rapat. Tetapi mata Tuhan melihat. Coba cek. Jangan-jangan segala macam gangguan kesehatan itu sebenarnya karena engkau ada dosa. Engkau sadar. Tapi engkau berusaha mengabaikan itu. Sedangkan Roh Kudus terus ingatkan, Roh Kudus terus ingatkan. Siang malam tanganmu menekan aku dengan benar. Mari kita akui dosa kita. Maka saya percaya sakit penyakitmu akan dilepaskan oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih. Mengapa orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, dikatakan oleh Daud orang yang berbahagia. Karena kita lihat di ayat 5 bagian yang C. Firman Tuhan berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Hal yang kedua atau yang terakhir, mengapa orang yang diampuni dosanya bisa berbahagia? Karena hubungannya dengan Allah dipulihkan. Hubungannya dengan Allah dipulihkan. Ketika kita masih anak-anak, kita ada berbuat salah sama orang tua. Kita mau minta sesuatu, ada orang es krim lewat aja mau minta tuh kayaknya gimana gitu. Karena kita baru berbuat salah, baru dimarahin. Berbeda sekali ketika kita hubungan dengan orang tua lagi enak gitu waktu kita kecil. Kayaknya ada apa minta, papa minta ini dong, mama minta beli, dikasih aja gitu kan. Karena kita fine-fine aja, nilai di sekolah bagus, segala macam baik, pokoknya fine-fine aja. Kurang lebih seperti itulah hubungan kita dengan Allah. Ketika kita memiliki hubungan yang sudah dipulihkan dengan Allah, maka ini akan berdampak ke berbagai aspek kehidupanmu, aspek ekonomi, aspek emosi, aspek fisik. Saya lupa ada 4 itu, ada 4 aspek yang dipulihkan oleh Allah. Financial power, spiritual power, emotional power, ada satu lagi saya lupa. Itu akan mempengaruhi seluruh aspeknya. Ketika hubunganmu dipulihkan oleh Tuhan, maka ketika engkau berdoa, engkau akan dapat melihat wajah Tuhan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Daud berkata demikian di ayat yang ke-6.
Hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Ada waktunya ketika engkau berbuat dosa dan engkau tidak datang, Tuhan akan biarkan. Ada waktunya, Tuhan akan biarkan. Jangan sampai Tuhan membiarkan engkau lewat, saudara. Jangan sampai Tuhan cuekin saudara. Oleh karena itu, setiap engkau beribadah, setiap engkau berdoa, pastikan engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang pertama dia harus menyadari dosanya dulu. Datang sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Ketika kita menerima perjamuan kudus, Tuhan ampuni, layakan saya Tuhan. Karena saya percaya setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pulang ibadah, pulang gereja, dia pasti akan mendapat sesuatu. Kalau ada orang ke gereja, pulang dari gereja ya sama aja, saya datang dengan pulang ya biasa aja. Berarti ibadahmu hanya ibadah rutinitas. Boleh saja KTP-mu Kristen, tapi kalau engkau tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka sorry, ketika Tuhan Yesus datang, yang diangkat KTP-nya yang diangkat. Yang masuk surga KTP-nya. Karena KTP-nya yang Kristen. Besok saya akan mengajar studi perbandingan agama-agama. Dan saya mau menyampaikan satu hal. Studi perbandingan agama-agama itu banyak sekali. Saya menemukan, karena salah satu materi yang sedang saya siapkan adalah lahirnya agama. Dan setelah saya memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kekristenan bukan agama. Karena kekristenan adalah bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Agama selalu didefinisikan sebagai suatu usaha manusia dalam mencari Allah. Ada juga Freud berkata untuk memuaskan psikologi, dia dari sisi psikologi, ada bermacam, ada orang antropolog, ada orang sosiolog. Mereka menerjemahkan yang pada intinya agama adalah sebuah usaha manusia. Tetapi kekristenan, kita justru gak sadar kita butuh Tuhan. Dia datang kepada kita. Karena kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Kekristenan bukan soal rutinitas ibadah, ritual-ritual ibadah, apalagi harus pakai kalung salib gede-gede gitu kan. 1,5 meter kali 1 meter. Udah kayak pajangan dinding. No, kekristenan bukan karena engkau pakai tatonya. Wih, kan bertato kan kayak pemain bola itu David Beckham, tatonya salib gitu kan. Bukan itu. Kekristenan adalah masalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau hubungan kita dipulihkan dengan Allah, semua aspek kehidupan kita pasti dipulihkan. Hubungan kita dengan istri dipulihkan, hubungan kita dengan anak dipulihkan, hubungan dengan suami juga dipulihkan, hubungan dengan orang tua dipulihkan. Semuanya dipulihkan. Kalau engkau ingin mengalami pemulihan daripada Tuhan, datang akui dosamu di hadapan Tuhan. Selagi dia mau ditemui, saat ini dia berkenan untuk memulihkan engkau. Saat ini dia masih berkenan untuk memulihkan seluruh hidupmu. Jalan hidupmu bisa dipulihkan. Masa lalu saya bukan orang baik. Segala macam mabuk-mabukan sudah saya cobain semuanya. Saya nge-DJ sudah pernah. Hidup dalam dunia malam sudah pernah. Semua dosa sudah saya lakukan. Dan ketika saya saat ini bisa berdiri di tempat ini, bukan karena hebat saya. Saya sudah pernah saksikan orang tua saya pun tidak mendukung saya awalnya menjadi pendeta. Tapi saya bisa menjadi seperti ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya bisa dipulihkan, Allah yang sama juga dapat memulihkan hidupmu.
Allah yang sama dapat memulihkan keluargamu. Allah yang sama dapat memulihkan ekonomimu, usahamu, pekerjaanmu bisa dipulihkan. Dia juga bisa memulihkan kesehatanmu. Asalkan engkau datang, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdosa, pulihkan aku Tuhan. Saudara mau dipulihkan oleh Tuhan? Siapa yang mau menerima pemulihan daripada Tuhan? Saya undang pemain musik maju ke depan. Mari kita naikkan pujian. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan. Saya berharap semua jemaat yang hadir tutup mata, datang kepada Tuhan, akui, gak perlu lihat kiri kanan. Pemulihan ini sifatnya pribadi. Datang pada Tuhan, Tuhan aku sudah berdosa. Orang sebelahmu pun, pasanganmu mungkin tidak tahu dosamu, tapi Tuhan lihat. Engkau mungkin begitu rapih menutupi, tapi Tuhan lihat, dan itulah yang mencegah engkau menerima pemulihan, kesembuhan, yang menghalangi jalan hidupmu dalam menerima janji Tuhan. Bukan telinganya tidak mendengar, bukan tangannya kurang panjang, tetapi yang menjadi penghalang saudara dan Tuhan adalah dosa. Hidupku ini
Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, asalkan kita datang dengan kejujuran, datang dengan penyesalan. Sehebat apapun kau tutupi, Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan itulah yang mencegah tangan Tuhan, janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Sebab engkau akan menerima semua janji Tuhan. Karya-karya Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan diberikan kesehatan, keluargamu dipulihkan, pekerjaan, usahamu, studimu dipulihkan. Asalkan engkau mengaku kepada Tuhan. Datang mengaku. Mungkin ada dosa-dosa yang tidak engkau sadari, bahwa sesungguhnya engkau telah menyakiti orang lain. Lebih daripada itu, menyakiti Tuhan. Mungkin ada dosa-dosa yang selama ini kau lakukan terlalu sering, sehingga engkau menganggap biasa saja. Hal yang paling misalnya saja, engkau tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Persepuluhan tidak engkau berikan. Mungkin kau sudah biasa, padahal itu milik Tuhan. Engkau tidak mengasihi, engkau tidak peduli ketika di jalan kau melihat ada orang yang meminta-minta. Atau mungkin ada keluargamu yang sedang kesulitan, tapi engkau mengeraskan hatimu. Mungkin kau berpikir, orang itu sudah sering menyakiti saya, orang itu merugikan saya, tidak ada untungnya saya tolong dia. Padahal apa yang kau punya itu dari Tuhan. Dan Tuhan mau engkau menjadi garam, engkau menjadi terang, agar orang yang membencimu dapat merasakan kasih Yesus. Jangan keraskan hatimu, jangan anggap sepele dosa. Tuhan Yesus, saat ini kami semua datang ke hadirat-Mu. Kami mengakui setiap dosa-dosa kami. Engkau mendengar setiap pengakuan dari jemaat pada malam hari ini yang mengakui dosa-dosanya di hadapan-Mu. Bapa di dalam sorga, sebagai hamba-Mu memohon, ampuni dosa kesalahan kami, dosa yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, secara sadar ataupun tidak sadar. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, agar kami dapat menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang mengajarkan kami bahwa kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang kami terima ketika Tuhan mengampuni dosa kami. Itulah kebahagiaan sejati kami. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengajar, mendidik kami untuk lebih menghargai salib Yesus, salib Kristus, menghargai darah yang mahal yang telah tercurah bagi kami di Golgota, tidak menganggap sepele. Ubahkan kami, pulihkan kami. Ini hidup kami. Kami mau persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami juga akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan persembahan kami dengan kejujuran, ketulusan, seperti seorang janda yang memberikan yang terbaik yang dia punya. Kami pun mau memberikan yang terbaik. Kami tidak mau khawatir akan hari esok, sebab kami tahu hari esok ada di tangan Tuhan. Sebab kami percaya besok pun Tuhan akan pelihara hidup kami. Tuhan, kuduskan setiap persembahan yang akan kami kumpulkan. Biarlah persembahan yang terkumpul sungguh-sungguh kami pergunakan dengan jujur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan berkati setiap orang-orang yang telah menabur. Berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati studi mereka, berkati kesehatan mereka juga Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menabur, kami siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.